Dari orang yang nggak tahu tentang radio sampai saya tahu di radio, dari gimana saya harus menjual sebuah program acara, sampai saya harus melakukan eksekusi sampai acara iklan itu tayang dan sebagainya. Saya belajar dari situ. Ada hal yang sangat unik. Dulu kita masih tip to tip ya. Iya, betul. Bisa ngerasain dong ketika tuh pitanya nguek. Saya juga ngalamin pakai apa? Pakai spidol, spidol atau diputer. Ngepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bretas, apa kabar? Semoga di kesempatan kali ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentu dari Bread Indonesia ingin menyampaikan tetap semangat dan tetap sehat. Nah, ini dia nih kesempatan yang tiada duanya. Karena pada hari ini nih saya sengaja mengundang bintang tamu yang istimewa. Ini jauh banget dari Banjarmasin ke Jakarta. Gue gak tahu ceritanya gimana, jalan kaki atau bagaimana. Om Tony, apa kabar Om juga? Hah? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi ini Bretas, latar belakang Om Tony ini tidak jauh dari sebuah pengalaman yang pernah saya lakukan dulu. Oke, berbicara tentang perjalanan dari Om Tony ini pasti akan banyak yang menarik sekali yang patutnya Bretas ikuti dari perbincangan kami di podcast Bread Indonesia. Om Tony, bagaimana perjalanan dari sana ke sini, Om? Dari Banjarmasin memang agak sedikit ada kendala. Memang saya harus menyelesaikan waktu karena memang banyak juga acara di Banjarmasin yang harus saya ikuti nanti dan tinggalkan juga gitu kan. Tapi intinya saya memaksakan untuk ke Surabaya. Dari Surabaya saya ke Jogja. Saya dari Jogja saya ke Bogor lihat dulu. Dan saya juga nih schedule-nya. Dari Bogor saya langsung singgah ke Jakarta. Dan salah satu yang saya datengin adalah Bread Indonesia. Sebenarnya dalam rangka apa ini? Silaturahmi yang pasti. Oh, silaturahmi. Alhamdulillah. Berarti kalau silaturahmi itu bernostalgia dong ya? Iya, betul, salah satunya. Sana kebetulan di Bread Indonesia ini kan memang teman-teman lama saya dulu, gitu kan ya. Seperjuangan. Gitu kan ya. Jadi buat saya silaturahmi kesini buat saya sangat luar biasa. Gitu. Dan di situ ada keseruan ya? Iya, betul. Lihat muka udah berubah gitu ya? Iya. Om Tony sekarang agak gemukan ya, dulu kurus dulu ya? Iya, dulu saya terakhir kesini masih di kantor lama. Kantor lama. Dan saya pun juga nggak segemuk gini gitu. Masih slim, masih samping lah gitu ya. Sekarang 3 hari sebelum berangkat ke sini 107. Berarti bahagia dia. belum tentu. Bahagia, uangnya tebel ya gak? Mantap. belum tentu. Kenapa belum tentu? Gini, bisa jadi gitu. Karena banyak faktor. Saya itu gemuknya apakah karena memang happy, senang gitu kan? Atau faktor makan? Ya, apakah itu? Atau tidur? Tidur, ya. Salah satunya itu juga. Jadi banyak faktor gitu. Cuma saya dikasih target sama dokter 3 hari yang lalu. Dalam jangka 1 bulan harus menurunkan berat badan 95 kilo gitu kan. Wah, luar biasa. Berarti mengurangi porsi makan. Ya, salah satunya puasa Senin Kemis. Senin Kemis. Ya kalau bisa sih Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma 1 minggu. Gitu. Ini adalah sebuah perjuangan dong ya. Buat ngempesin perut ya. Betul. Jadi kalau mau ngambil apa-apa gitu jatuh ke bawah gitu ya, ngeglosor dulu gitu kan, kita nggak bisa langsung nunduk gitu. Bukan sama perut. Menyiksa diri. Tapi mungkin kalau mungkin bisa jadi sebuah bukan alasan sebenarnya. Faktor usia juga mempengaruhi barangkali. Jadi melar badan kita ya. Iya, salah satunya mungkin ini. Jadi mungkin
pola hidup yang mungkin berubah juga. Kalau dulu kan zaman-zaman kita, Masih remaja zaman lah, saya ada di ya. Bogor, di Jakarta kan, setiap hari berangkat kita harus mikir, duh gue desek-desekan di KRL gitu kan. Mesti Naik berbaku dapa. itu kan butuh pikiran gitu. Nah, sedangkan di Banjarmasin gitu saya duduk, tinggal jalan kaki tanpa ada hambatan gitu kan ya. Tidur pulas gitu ya, salah satunya itu. Jadi tantangannya agak berkurang. Ya, tantangannya berkurang. Gitu. Nah, Tony, sedikit tadi kita yaitu mengulas tentang perubahan-perubahan yang terjadi dengan Tony sendiri bisa gemuk seperti ini kan gitu ya, nggak asik ya. Cuman nih saya sedikit ingin tahu juga nih, mau ngereaksi dari sebuah apa yang menjadi sebuah pilihan. Tony di broadcasting ya, udah betul. cukup lama ya. Betul, iya. Sebenarnya kalau pilihan dari dulu itu apakah merupakan sebuah pilihan atau bagaimana? Ini berarti saya pengen tahu. Kecemplung, kejebur, Nggak sengaja. nggak sengaja. Itu gimana ceritanya toh? Cita-cita saya dulu adalah kerja di bank. Oh, Bener, kerja di bank. Gitu. berarti sempat kuliah. Ya, sempat kuliah di manajemen institut. Manajemen. Dan itu nggak kepake ilmu saya. Oh, kok bisa begitu? Tapi ini jangan-jangan akhir-akhir sini kepake juga sih. Oh, kepake juga. Cuma awalnya tidak terlintas di benak saya untuk akhirnya nyemplung di media itu. Jadi nggak ada cita-cita dulu. Saya awal sempat di RRI Bogor, kemudian di MS3 gitu kan. Saya benar-benar belajar dari nol. Saya belajar dari nol, cuma saya dididik sama orang-orang radio yang sangat luar biasa buat saya, yang memang expert sampai sekarang. Salah satunya, kalau boleh saya cerita itu, Pak Toyo, SS Surabaya, kemudian Pak Malik, gitu kan. Siapa yang di Gresik El Bayu tuh, itu kemudian Om Joko, kemudian Mbak Cai, Bang Candi, teman-teman semuanya. Itu yang saya jujur itu punya sesuatu yang luar biasa buat saya, ngedidik saya waktu itu. Dari orang yang nggak tahu tentang radio sampai saya tahu di radio, dari gimana saya harus menjual sebuah program acara, sampai saya harus melakukan eksekusi sampai acara iklan itu tayang dan sebagainya. Saya belajar dari situ. Saya belajar dari nol sama mereka. Berarti pembekalan ilmu yang didapat adalah dari pengalaman itu sendiri. Betul. Begitu ya. Iya. Dari apa yang sudah Mas lalui di sini tentunya juga akan berimbas kepada sesuatu ilmu di dunia broadcast sepertinya dulu dengan sekarang. Kalau dulu penyiar dulu ya. Iya. Announcer dulu ya. Betul. Nah, itu kan sepertinya kalau dulu itu sangat mudah sekali ya. Iya. Yang dijual kan suara ya. Betul. Betul. Itu gimana dulu tuh? Ada ngetas-ngetas segala nggak? Wah, ya. Zaman saya ya seperti itulah gitu kan ya. Ngomong sedikit salah diomelin gitu kan ya. Opening salah dikit dimarahin gitu kan ya. Wah, banyak lah. Cuma itu pembelajaran. Betul. Dan saya pun ketika saya harus mendidik calon-calon baru itu pun juga sama gitu bahwa sebenarnya gini, di media radio televisi apapun itu kadang kan kita memang kepala orang beda-beda, semua sama betul, gitu kan. Betul. Bagaimana kita bisa mensiasati supaya mereka punya rasa tanggung jawab, rasa memiliki sense of belonging terhadap apa yang dilakukan di tempat itu gitu. Mungkin kalau suara sih ya faktor kesekian gitu kan. Kalau buat ini pribadi saya, kalau saya pribadi sense of belonging yang mereka harus itu, rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab dia untuk menjadi seorang penyiar, penyiar apakah itu yang lainnya sebagai itu. Gitu ya. Iya. Ya. Pemahaman seperti itu pernah saya alami sama ketika saya melamar di radio juga di tes suara, kemudian salah satunya yang terpenting adalah wawasan. Betul. Karena kalau radio itu kan kita berbicara musik ya nggak? Betul. Betul. Berbicara musik, kemudian berbicara berita loh. Betul. Dulu kita beli berita dari koran ya. Iya. Dari sekian paragraf, sekian alinea,
Pokoknya jadiin adlib Itu gimana setengah caranya? menit Itu gimana jadi caranya? Yunita ini. Kita ngalamin kayak gitu kan ya. Kasih produk knowledge banyak bang dari jadi materi adlibs buat kita iklan gitu kan ya. Ini ngapanya? Baru cuma dikasih gambar gitu kan ya. Itu yang pernah juga saya alami dulu. Dan itu sebuah keanehan deh. Iya. Sebenarnya dari dunia pendidikan yang kita selami, yang kita jalani, bukan itu bidangnya. Cuman kita ditantang untuk bisa. Untuk bisa. Untuk bisa. Tapi itu benar pembelajarannya sangat luar biasa. Iya. Saya dulu pernah suatu ketika diajarin. Biasanya kan kita kalau siaran ada skripnya nih. Iya, gitu pasti kan, ya. harus buat skrip. Ya, skrip ini nggak ada skripnya. Gitu kan. Belajar gimana caranya gitu. Di situ saya tahu bahwa lu gua kasih meja, gua kasih minuman gelas di satu meja. Lu karang tuh gelas. Nah, itu gimana tuh, ya kan? Depan saya ada sebuah gelasnya warnanya putih, gini dikumpulin. Kembangin lagi. Sebelah gelas ada bunganya warnanya ini nih. Ternyata itu bermanfaat ketika kita nggak ada skrip. Betul. Jadi otomatis apa yang kita lihat? Improvisasi. Contohnya, kita kan ini kaca nih kanan kiri atau ada logo. Iya. Maaf nih kalau saya nyebutin. Selamat pagi Hard Rockers, apa kabar? Oh ternyata di luar lagi mendung loh. Nggak ada salahnya kalau hari ini ada bawa payung dan sebagainya. Berhalusinasi. Ya, jadi kalau kita berdasarkan skrip kan kita, waduh. Nah itu yang saya salah satu ilmu yang sudah saya pernah sadar. Itu pola konsep dasar ketika kita mungkin dulu ya membutuhkan itu. Betul. Sebagai tuntunan. Ketika kita sudah mengerti dan sudah paham dan sudah menguasai, kita lebih banyak berimprovisasi. Betul. Seperti itu. Betul. Berarti untuk Brighters yang kategori masih menempati di perkuliahan di broadcasting, inilah dunia kita. Dunia kita dulu beda dengan dunia Anda. Anda sekarang mendapatkan fasilitas yang begitu mudah. Betul. Praktis. Mau dapetin berita, tinggal buka aja Google. Dulu kita nyari-nyari sendiri, Nunggu koran. nulis sendiri, nunggu koran. Nunggu koran datang. Korannya datangnya jam 8, padahal kita siaran jam 7. Itu gimana caranya kan gitu. Sementara kita dituntut untuk update. Ya, berita terbaru. Betul. Itu kan saya kadang ngalamin gitu kan. Waduh, ini tukang klopernya gak datang gitu. Padahal kita harus bacain jam 7 pagi gitu. Baru datang jam setengah 9. Nah, Brighters ada yang menarik lagi nih. Untuk kamu yang di broadcasting ya, ada hal yang sangat unik. Dulu kita masih tip to tip ya. Iya, betul. Bisa ngerasain dong ketika tuh pitanya nguek. Saya juga ngalamin pakai apa? Pakai spidol Iya, pakai spidol. atau diputer. Ngepasin lagunya Dian Piscesa tuh dipasin gitu. Jadul banget tuh Mas. Kita jadi malu Mas. Masih diceritain malu kita. Saya ngalamin. Terus, lagunya yang apa? Lagunya si siapa? Kristen Panjaitan. Saya ngalamin itu. Ngalamin itu saya. Nah, ini sebuah refleksi dari Tony. Dan saya pun mengalami perjalanan di dunia broadcasting, apalagi khususnya di dunia radio, itu tidak jauh beda dengan TV sebenarnya. Iya, betul. Ya kan? Cuma TV barangkali lebih detail. Iya. Kalau kita dulu kan dulu tuh tidak ada namanya produser acara, dulu kita tidak ada. Belum ada. Masuk aja gitu kan, Iya. nyelonong boy kan gitu, bawa rokok kita ngerokok, udah kayak cowboy. Pulang siaran bukan siaran. Iya. Pulang siaran nggak pulang dulu ke rumah itu. Ya ampun, Mas. Ya. Itu ada sebuah pilihan dulu ya Mas ya. Padahal kuliah di manajemen ya. Manajemen. Dan akhirnya keasikan tuh ya. Ya akhirnya gitu. Jadi gini, yang saya kalau boleh menyampaikan, saya memang orang yang berdarah R. Gitu kan, berdarah radio maksudnya. Golongan darah saya R, bukan A, B, O, C gitu kan. Darah saya R. Karena dari itu, saya dulu sempat loh, boleh percaya boleh nggak? Saya punya anak laki-laki, namanya sekarang namanya Dimas. Sempat waktu itu mau saya namain Dimas anakku di radio. Gomblo dong. Iya, akhirnya sama istri saya nggak boleh. Saking saya cinta sama radio. Ya Allah. Jadi saya di dunia radio mungkin hanya 2 posisi yang belum pernah saya pegang.
teknisi dan finance. Bukan bidangnya itu kita. Bukan bidangnya. Saya tahun 98 Ya. pernah ikut liputan bersama senior saya, Om Joko, bersama teman-teman lainnya. Kemudian itu tahun 98 sampai berapa lama itu saya sempat liputan. Kemudian saya juga penyiar juga iya. Pernah mengalami jadi musik director juga iya pernah. Cakep. Terus MD itu ya. produser juga pernah. Nambah gaji berarti ya? Marketing juga pernah. Nambah gaji dong. Enggak. Enggak. Itulah hebatnya kita orang dulu ya. Hebat dulu kan gitu ya. Kita bisa merangkap bisa semuanya bisa kan. semuanya. Karena emang itu yang kita cari gitu. Orang-orang seperti itu yang dicari gitu ya. Sampai akhirnya saya juga belajar tentang bagaimana caranya tentang radio itu ini ya, saya belajar. Dan hikmah yang kita dapatkan sesuai kita seperti ini ya. Subhanallah. Ini sebuah ilmu yang luar biasa. Jarang orang mendapatkan ilmu seperti kita, Pak. Ya kan? Ya. Kita bisa jadi marketing. Ya. Announcer, Ya. ya kan, kemudian music director, ya kan banyak sekali. Nah itu dia. Dan Om Tony, Ya. nanti kita ngobrol lagi. Oke. Bretas untuk sementara kita start dulu ya, dan nanti kita akan coba kembali di season kedua. Nah, untuk radio sendiri, memang saat ini masih banyak yang beroperasi, walaupun tidak banyak juga yang sudah berguguran. Gitu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol dengan salah satu mahasiswa dan juga dosen di salah satu perguruan tinggi negeri jurusan komunikasi. Banyak juga peminatnya